Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah minggu ini. Kita bersaat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 585 ayat 1 dan 2. Amen, haleluya. Si gonggong langitan no rodi isina. Amen, haleluya. Beta kita lamar singgang tujalana. Amen, haleluya. Nasokal jalana badia do Jehovah. Amen, haleluya. Endehon, 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 amen, haleluya. Puji ma Jehovah debatata, amen, haleluya. Rohana sumurung do ibana, amen, haleluya. Ta endehon magorni debatata, amen, haleluya. Alani denggani basana natuhita, amen, haleluya. Endehon, 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 amen, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan
yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Songoni ditanda Tuhan tajol mahai na mengoloi hatana nina sabang sowi apor seaoni hido partinanda ani padot pakirimon nang aholongoni padot pakirimon nang aholongoni. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4-6. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus, penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Marilah kita merendahkan diri mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami takut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu.
tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang keampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Pembacaan firman Tuhan atau epistel minggu bagi kita hari ini tertulis di dalam kitab Ester pasal 9 ayat yang ke-15 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul, baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
setiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat bagi kita minggu ini dapat kita baca melalui grup WhatsApp WIK kita masing-masing yang sudah dibagikan para halado. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 704 ayat 1 tambah 5. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur bagimu atas segala cinta kasih Tuhan dalam hidup kami di sepanjang satu minggu yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas kami yang Tuhan titipkan. Dan pada minggu hari ini Tuhan memberi kepada kami kesempatan untuk beribadah. Biarlah pujian kami dan juga firman-Mu menjadi hidup dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu hari ini kita sudah masuk minggu Oktober, tanggal 3 Oktober 2021. Adapun yang menjadi firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini tertulis di kitab Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4. Demikian firman Tuhan kami akan bacakan untuk kita. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan
apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh berbagai-bagai dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikan menurut kehendaknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih bersyukur pada minggu hari ini kita masih menerima kesehatan, dan kita tetap menjaga kesehatan itu supaya kita boleh melakukan segala aktivitas kita. Firman Tuhan pagi hari ini, dalam minggu ini kita diberi topik Minggu Keselamatan dari Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak hal pada saat ini yang kita terima atau yang kita alami. Banyak keselamatan yang ditawarkan dunia ini kepada kita. Banyak tawaran-tawaran yang menyerukan tentang keselamatan di tengah-tengah hidup kita. Pastinya keselamatan itu dikemas dan dipromosikan secara menarik agar orang banyak tertarik mendengarnya dan mungkin sekali mengikutinya. Karena itu melalui firman Tuhan hari ini, dunia ini menawarkan hal-hal yang dapat membuat orang tertarik untuk menikmati keselamatan. Itu yang ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi setelah dinikmati, ternyata hasilnya sementara, tidak mendapat apa-apa. Karena keselamatan yang dari dunia ini sifatnya sementara dan tidak bisa dinikmati berlama-lama. Karena keselamatan yang diberikan oleh dunia ini tadi sifatnya sementara. Karena itu tujuan surat Ibrani ini agar pola pikir jangan lagi keliru dan supaya boleh mengajak ada pertobatan. Ayat ini juga mengingatkan supaya kita kembali kepada kebenaran dari Kristus. Karena itu tidak mudah bagi orang untuk menerima keselamatan dari dunia ini, tetapi keselamatan yang daripada Tuhan yang mau kita terima di tengah-tengah hidup kita. Walaupun yang dari dunia ini dikemas secara baik dan ditawarkan secara baik, tetapi itu tidak keselamatan yang selama-lamanya. Apa yang mau dinyatakan sebagaimana halnya Yesus pun pernah mengalami hal yang serupa ketika ditawarkan dan ketika diberikan keselamatan, di mana pada saat itu iblis akan memberikan semua kerajaan dunia dan kemegahannya jika Yesus mau menyembah iblis. Bisa kita baca itu di Matius 4 ayat 8 sampai 10. Tetapi Yesus tetap setia untuk menyembah Tuhan karena keselamatan itu hanya ada
pada Tuhan. Kalau tadi dunia ini boleh mengemas dan boleh menawarkan, boleh mempromosikan keselamatan itu, tapi kita ingat, itu tidak kekal. Tetapi keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, itu adalah tetap dan kekal. Itulah yang membedakan tawaran yang dari Tuhan yang sifatnya kekal, bukan sementara, yang sifatnya sesaat yang ditawarkan oleh dunia ini. Pada orang yang menawarkan keselamatan kepada kita di luar Tuhan, senantiasa berupaya agar yang mendengar tawaran itu terus terpikat, terus jatuh cinta, dan tanpa kita sadari justru membuat kita semakin hari semakin hancur, semakin hari semakin malas, semakin hari semakin melakukan yang enaknya saja. Itulah tawaran yang dari dunia ini. Jauh dari apa yang diberikan oleh Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan, yang ditawarkan oleh Tuhan. Contohnya dengan disajikannya kemudahan-kemudahan pada saat ini di internet yang dapat melihat apa saja yang kita inginkan lihat. Itulah tawaran yang ditawarkan oleh dunia ini. Gambar-gambar, film-film yang tidak bagus dan mungkin sekali yang tidak layak ditonton. Itulah yang ditawarkan oleh dunia ini. Ada juga yang ditawarkan oleh dunia ini, yaitu judi online, yang semata-mata agar kita cepat mendapat uang, mendapat investasi bohong, yang membuat kita malas bekerja, yang tidak usah mencari usaha sehingga gampang mendapatkan uang. Itulah tawaran yang dari dunia ini. Dan banyak lagi hal yang bisa merusak masa depan kita, sehingga tidak lagi mempercayai keselamatan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu melalui ayat ini kita diingatkan supaya kita boleh waspada terhadap arus dunia ini, agar kita yang telah menjadi kepunyaannya, yang sudah ditebusnya dan dibayarnya lunas oleh Tuhan Yesus, itu juga yang sangat berharga di mata kita dan di mata dunia ini, yaitu ketika keselamatan itu diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sendiri yang mula-mula menawarkan Injil keselamatan itu dan kemudian diteruskan kepada murid-muridnya. Ini adalah kesaksian mereka ketika Allah memberikan keselamatan kepada banyak orang sehingga iman mereka diteduhkan dan tanda mujizat itu sudah nyata di tengah-tengah kehidupan banyak orang. Kalau kita lihat pelanggaran terhadap Taurat Tuhan disampaikan melalui para malaikat, mengakibatkan umat Israel pada saat itu binasa. Celaka orang yang menolak dan menyia-nyiakan keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan. Kita tidak mau celaka. Ketika Tuhan sudah menawarkan keselamatan itu, tapi keselamatan itu kita tidak mengambil. Keselamatan itu tidak kita pakai untuk hal yang baik. Sehingga hari ini Tuhan membuat kepada kita satu keselamatan yang luar biasa, yang mampu kita respon dengan benar. Karena itu Injil keselamatan, firman Tuhan ini menjadi peringatan bagi kita saat ini supaya kita jangan menyia-nyiakan berita keselamatan yang sampai pada kita melalui pengorbanan Yesus. Keselamatan yang nyata di tengah-tengah hidup kita. Jikalau kita sudah menyia-nyiakan keselamatan di dalam pengorbanan anaknya Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan dihukum. Dihukum untuk selama-lamanya. Keselamatan di dalam diri Yesus Kristus tidak dapat dianggap murah. Dan keselamatan itu tidak murahan.
Karena keselamatan itu diberikan oleh Tuhan menjadi jaminan kita juga untuk menyatakan segala kemurahan itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Karena itu tidak seorang pun dari antara kita yang menyia-nyiakan keselamatan itu. Tidak ada kebutuhan yang terutama bagi kita selain keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Itu yang menguatkan kita untuk melangkah. Kalaupun tadi dunia ini menawarkan kepada kita begitu beragam keselamatan yang membuat kita mungkin terpesona. Tetapi kita harus mengingat bahwa keselamatan yang daripada Tuhan yang mampu menyelamatkan kita dari segala persoalan hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar kita tidak mudah hanyut terbawa arus dunia ini, maka yang mau kita lakukan adalah yang pertama, kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Karena dunia ini sangat nikmat menggoda kita, menawarkan hal-hal yang baik. Dan mungkin sekali tawaran itu akan kita terima, tapi kita ingat bahwa kita tidak akan selamat. Yang kedua, fokuslah kepada apa yang sedang kita dengar. Jangan biarkan pikiran kita bercabang-cabang dan berdua hati. Karena jika kita sudah teliti, maka jauh daripada kita untuk melakukan segala pelanggaran. Dan kita tetap taat kepada firman-Nya, sebab setiap pelanggaran dan ketidaktaatan kepada Tuhan mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan. Tidak manusia yang akan membalaskan, tetapi Tuhan yang membalaskan apa yang setimpal apa yang kita perbuat. Yang ketiga, kita harus memohon penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita, karena hanya dengan kekuatan Roh Kudus kesaksian kita semakin diteguhkan dan tanda-tanda mujizat benar-benar dikaruniakan oleh Roh Kudus terjadi dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Kita yang disertai Roh Kudus, tidak ada pernyataan dari Tuhan, kita akan selalu kuat dan mampu mengatasi arus dunia yang jahat ini, karena kita sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Keempat, marilah kita pelihara keselamatan yang besar yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan yang kelima, Kristuslah yang selalu memberikan kepada kita keselamatan. Tidak ada keselamatan yang datang dari dunia ini, tapi keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika banyak faktor yang membuat kita semakin hari semakin hancur mungkin, semakin hari semakin malas mungkin, semakin hari mungkin kita semakin ditawarkan oleh enaknya dan indahnya dunia ini. Maka hari ini kita akan menerima keselamatan yang besar yang daripada Tuhan. Karena itu kita yakini bahwa berita kesukaan dan berita keselamatan itu hanya datangnya daripada Tuhan. Marilah kita juga boleh menilai apa yang sudah ditawarkan oleh dunia ini di tengah-tengah hidup kita, dan apa yang sudah kita terima melalui keselamatan yang daripada Tuhan. Jangan kita terpesona dan jangan kita jatuh, karena tawaran dunia ini akan membuat kita mungkin nikmat, tetapi kita harus mengingat tidak ada yang lebih indah dari keselamatan yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Dan itu juga kita rasakan sampai pada saat ini. Ketika kita menghadapi pandemi ini, Tuhan yang menyelamatkan kita. Karena itu biarlah keselamatan Tuhan benar-benar hadir dalam hidup kita. Dan keselamatan itu terus kita terima di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah pribadi kita masing-masing. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengandalkan Tuhan, dan Tuhan meneguhkan kepada kita kesaksian itu yang luar biasa, karena kita sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan.
Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga buat firman-Mu pada minggu hari ini. Tuhan mengingatkan kami supaya kami boleh menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Jika dunia ini banyak menawarkan keselamatan, tapi itu tidak kekal. Yang kekal adalah keselamatan yang hanya daripada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami boleh fokus untuk menerima keselamatan yang hanya daripada-Mu. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Setiap hari banyak tawaran-tawaran yang membuat kami mungkin malas, membuat kami hanyut dalam dosa. Tapi ingatkan kami Tuhan, tawaran yang ditawarkan oleh dunia ini sifatnya sementara. Tetapi yang kekal adalah keselamatan yang daripada Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, biarlah kehidupan mereka hidup di dalam keselamatan Tuhan. Lindungi anak-anak kami yang Tuhan titipkan, yang jauh dan juga yang dekat. Tuhan menyertai. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang sakit, yang tidak bisa kami jangkau. Hanya doa kami yang kami panjatkan supaya seluruh jemaat-Mu yang sakit memperoleh kesembuhan. Yang menderita Tuhan hibur, yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Berkat-Mu melimpah buat setiap kehidupan jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan yang seturut dengan kehendak-Mu, dan kemanapun mereka melangkah, Tuhan tolong seluruh jemaat-Mu. Berkati gereja-Mu, berkati bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami kesehatan melewati badai ini, pandemi ini, supaya kami tetap menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Berkatilah setiap kegiatan ibadah yang dilakukan di gereja dan di rumah masing-masing. Tuhan menyertai seluruh jemaat-Mu. Di sepanjang satu hari ini Tuhan memberkati kami, khususnya melewati bulan Oktober ini. Kami boleh sehat bersama dengan Tuhan. Masa depan yang cerah ada di tangan Tuhan. Dan kami berdoa untuk yang berulang tahun di bulan Oktober, ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati supaya setiap jemaat-Mu memperoleh sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan. Hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Sai patau madiriku ade Tuhan, papa tarhon hina ulimi Tuhan, suruh maton dimi sahur turo hakim, la papa tarholong mutu dongaki. Diriku ade Tuhan, papa tarhon hina ulimi Tuhan, suruh
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua.